Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Mona Lisa. Di video kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah cerita dengan judul Jangan Takut Jatuh Cinta. Cerita ini merupakan kisah perjalanan cinta perempuan tangguh yang diciptakan oleh Yulis Mar. Sebelum kita mengapresiasi cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulis Mar ini, saya akan membacakan bagaimana kisah dari cerita tersebut. Bagian pertama. Pagi ini kutuang sejumput rindu pada cawan yang menganga. Kugoreskan sedikit rasa pada bentang kenangan yang pernah kita cicip. Pun kutoleh sesaat pada hasrat yang pernah terbingkai. Kau masih bergeming, menatap ragu pada celotehku yang kadang lucu. Tak bisakah kau menangkap sebuah isyarat dari netraku? Coba asah kalbumu. Katakan Baskara akan memberi senja yang memukau untukku, atau pantai akan memberiku pasir putih yang landai. Boleh juga para pendaki kau pesankan satu tangkai edelweiss ke bahariku. Ayo, bergegaslah Kanda. Masa untuk kita tak sepanjang para gadis dan jejaka? Hah, sungguh banyak suara yang berbilang pada usia. Kelayakan rasa tentu tak ada timbangan pada takarannya. Jika dia pun punya batas, maka tak ada lagi keindahan dunia. Kanda, aku masih di sini untuk keberanianmu. Bagian kedua. Katamu suatu ketika, saat gemulung ombak memecah bibir pantai nan landai. Dien, episode kehidupan yang tersisa untuk kita akan berakhir. Mari kita rangkai epilog yang indah untuknya. Kusimak tiap helaian kata yang kau papar, kata nan memesona di telinga. Seolah buana raya akan menyulap seketika, menyulap sayatan luka yang sudah bernanah dan mengering, menyulap serpihan asa yang tercecer akan membentuk kembali cawan rasa. Ahai, begitu mudah dan indah. Kurai sepotong ranting kayu yang tergeletak pasrah di pasir putih pantai, dan di pasir putih itu kutulis sebuah jawaban untukmu. Kanda, aku sudah tak muda. Untuk merangkai epilog indah, aku sudah tak berdaya. Kau tergelak, gelakmu mengalahkan deburan ombak yang memekak. Kau pun berbisik, Dien, aku hanya bercanda. Lalu aku pun ikut gelak. Kita terbahak bersama. Aku juga sedang bercanda. Bukankah hidup ini juga hanya canda, Kanda? Balasku pula. Sepasang camar terbang rendah mendekat. Camar betina meliuk manja menggoda. Lalu pantai sepi. Deburan ombak entah kemana. Sayup terdengar hanya ocehan mesra keduanya. Bagian ketiga. Ketakutan itu kini beralih padaku, Dien. Kemana kan kurebahkan misterimu bila panjang langkah ini kini kian menepi. Ada ragu menggugat canda, ada gelisah menyapa tawa, ada pesonamu yang menusuk kalbu. Dalam rentang usia tak muda, kau tetaplah belia bagi jiwaku. Kau tetaplah magnet yang selalu membuatku tunduk pada rasa. Sepetang ini, sepetang yang sama dengan sewindu silam, belum ada dan tak mau ada yang berubah. Hati masih pada posisi yang sama. Dia masih menyimpan madu. Meski kelak mungkin jadam yang kuteguk, kini dan nanti jadilah kekasih halal bagiku. Gigil tubuhku mendengar ucapmu, sontak pasti bibir keluh. Sekelebat bayang mencekam, hadir membungkam. Luka itu belum sembuh, pedih itu belum terbasuh. Pecah piring dibanting masih terdengar nyaring. Hardik suara menggelegar masih fajar. Bekas tampar di pipi yang ranum masih melebam. Pekik bayiku masih memiluh, dan cambuk cemeti puaskan dahaganya masih tersisa.
Oh, masa kelam itu seperti kembali diputar pada layar datar yang tak tergambar. Bagian keempat. Kini, lembar demi lembar kisah usang yang sudah sekian lama dipendam terbentang. Aku, Wanodia, belia yang baru pandai menata dalam asmara loka, terkesima dalam elok rayu pemujanya. Asam lambung kan dapat cinta yang amerta. Kau pikir semudah itu kau junjung asa? Kau bak pemabuk yang tak kenal lagi logika. Hardik ayah pada putrinya. Wanodia, selalulah Wanodia, garis berwatak keras turunan sang ayah. Bagaimana dulu kekuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak? Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun, ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Zaman kita tak sama. Mata ayah memerah menahan amarah. Bagaimana mungkin cinta punya masa, ayah? Sejak Datu Adam, cinta tetaplah cinta. Hawa bertekuk pada yang dikasihi. Adam juga lelaki sejati tak berpantang mati. Rama dan Sinta, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, mereka merendah kasih yang sama. Apa bedanya? Yang kupahami, cinta tetaplah sama, menjulang pada insan yang berhati. Cinta tanpa hati apalah jadinya? Bak raga tanpa jiwa, hampa. Bagian kelima. Aku tetaplah menjadi Wanodia, si keras kepala yang memesona menurut mereka. Tak bersurut meski halangan memagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelototan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku, Wanodia yang masih punya belati pamungkas pembela diri. Belati itu akan membungkam sang ayah. Jika keinginanmu sudah tak bisa dibantah, apa yang akan ayah katakan lagi? Kau sibiran tulang penumpah sayang, kau berlian hati tempat membahagiakan hati. Berkaca bola mata laki-laki itu, laki-laki yang memiliki watak sama denganku, anaknya, Wanodia. Saat dulu, saat ayah sedang jatuh cinta, bagaimana Amai juga menentang dan memutus jalinan kasih ayah bersama bundaku, si camar yang sering terluka. Perempuan dengan 7 putri, perempuan yang terkenal pisah sambut lelaki beberapa kali, perempuan yang dianggap pembawa sial pada pasangan. Kau hanya menurutin hawa nafsu, bukan sedang jatuh cinta, tapi kau hanya sedang terpesona kepada penderitaannya. Kau sedang terpesona pada kisah pilu yang ia rekayasa. Kau anak laki-laki muda mentah. Dia lebih pantas sebagai makmu ketimbang istrimu. Silahkan berkaca. Amai beranjak menuruni tangga rumah gudang. Besok kita ke rumah Samsudin. Anak gadisnya lebih pantas untuk kau sunting. Ayah menangis. Aku, Wanodia, berlari dan mendekap lelaki renta yang tengah menitikkan air mata. Ini adalah air mata kedua laki-laki itu setelah Amai tak memberinya restu. Nah, setelah kita mengetahui sepenggal kisah perjalanan cinta perempuan tangguh dengan judul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar ini, barulah kita bisa mengidentifikasi unsur intrinsiknya, yang mana sudah kita ketahui bahwa unsur intrinsik pada suatu cerita ataupun cerpen itu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, apresiasi yang kita lakukan terhadap karya sastra yaitu menentukan unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema dari cerita ini yaitu cinta terhalang restu orang tua. Dengan tokoh,
Dien, Ayah, Amai, dan juga Kanda. Kanda merupakan sosok laki-laki yang didambakan Dien. Untuk penokohannya sendiri, Dien adalah gadis remaja yang keras kepala, kekeh akan keinginannya, meski tidak mendapatkan restu dari orang tua ataupun dari sang ayah. Sedangkan untuk watak ataupun penokohan dari tokoh ayah, yaitu ada sebuah peribahasa yang sudah sering kita dengar, yang bunyinya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini sangat tepat untuk menggambarkan sosok ayah dan Dien, yang mana sama-sama memiliki sifat keras kepala dan tidak ingin ditentang. Sifat keras kepala Dien pun menurun dari sang ayah. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Amai. Amai merupakan ibu dari ayahnya Dien, atau bisa disebut Amai ini adalah nenek dari Dien. Watak Amai itu seorang ibu yang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, namun tidak suka jika ditentang, yang mana Amai juga bersifat keras kepala. Selanjutnya yaitu ada sosok Kanda, laki-laki penuh cinta yang membuat sang Dinda terpesona, hingga berani menentang restu kedua orang tua. Selanjutnya, unsur intrinsik yang akan kita bahas yaitu latar, yang mana latar tempat pada cerita ini yaitu ada menyebutkan sebuah pantai. Terdapat pada monolog yang menggambarkan bahwa Kanda dan sang Dinda atau Dien sedang berada di pantai. Yang pertama itu ada saat gemulung ombak memecah bibir pantai nan landai. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa setting tempat Kanda dan Dien ini berada di pantai. Yang kedua, kurai sepotong ranting kayu yang tergeletak pasrah di pasir putih pantai. Dan di pasir putih kutulis sebuah jawaban untukmu. Nah, pasir putih, tentu saja pasir putih yang dimaksud di sini yaitu pasir putih di pantai, yang menggambarkan setting tempat mereka berada di pantai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada banyak, namun yang saya temui gaya bahasa pada kisah ini yaitu hiperbola. Hiperbola terdapat dalam monolog, menyulap sayatan luka yang sudah bernanah akan mengering. Menggambarkan sebuah luka yang benar-benar terluka sehingga bernanah-nanah. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang pada cerita ini yaitu sudut pandang orang pertama tunggal. Tampak pada cerita tersebut, tokoh aku menceritai mengenai kisahnya dengan menyebutkan aku, bahwa dialah yang ada di kisah tersebut. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu kita harus patuh kepada orang tua yang sudah membesarkan kita dan orang yang sangat menginginkan kebahagiaan pada diri kita. Nah, selanjutnya saya akan kembali mengapresiasi kisah ini karena saya sangat terpukau dengan kata-kata atau diksi yang dipilih oleh pengarang untuk menuangkan ceritanya atau sebuah karyanya. Diksi-diksi yang dipilih oleh pengarang pada karya sastra ini membuat cerita ini tampak lebih elok sehingga pembaca terpukau dengan kalimat demi kalimat yang sudah dirangkai oleh pengarang. Nah, diksi yang pertama yang membuat saya merasa tertarik untuk mengapresiasinya yaitu ada kata netra. Pada kalimat, tak bisakah kau menangkap sebuah isyarat dari netraku? Kata netra di sini berarti mata. Namun, kata mata dengan
diksi netra menurut saya itu lebih cocok dan mendapat nilai estetiknya. Diksi yang selanjutnya yaitu ada frase buana raya. Dalam kalimat, kusimak tiap helaian kata yang kau papar, kata nan memesona di telinga, seolah buana raya akan menyulap seketika. Sebelumnya saya pun tidak mengenal diksi buana raya ini. Namun ketika saya mengecek di KBBI, ternyata buana raya ini lebih kita kenal dengan istilah jagat raya. Selanjutnya yaitu ada kalbu. Kalbu berarti hati. Namun diksi kalbu lebih cocok ketika dituliskan pada kisah ini. Lalu ada kata sewindu silam. Kata sewindu silam ini menunjukkan waktu sudah 8 tahun yang berlalu. Namun pemilihan diksi sewindu silam ini sangat tepat menurut saya, sehingga pembaca tertarik untuk mengetahui apa arti dari sewindu silam. Selanjutnya ada Wanodia. Awalnya saya mengira Wanodia ini merupakan nama tokoh. Namun ternyata Wanodia memiliki arti gadis remaja. Lalu ada kata asmara loka. Pemilihan diksi asmara loka ini terkesan sangat indah pada kisah ini, yang mana asmara loka berarti dunia atau alam cinta kasih. Lalu selanjutnya saya menemukan diksi amerta. Amerta memiliki arti abadi atau tidak dapat mati. Selanjutnya diksi pelipur lara. Pelipur lara berarti penghibur hati yang duka. Nah, cukup sekian apresiasi yang saya dapat berikan terhadap kisah Perjalanan Cinta Perempuan Tangguh dengan judul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulis Mar ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan dalam video ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.